Selama masa pendudukan, selain memberikan janji kemerdekaan, Jepang juga mengerahkan tenaga kerja dari Indonesia untuk menyokong perang Asia Timur Raya. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Nah, pengerahan Romusa ternyata ada penyebabnya loh. Hal tersebut diawali dari kekalahan Jepang terhadap rangkaian perang Pasifik, tepatnya pada pertempuran Laut Karang di bulan Mei 1942 dan pertempuran Midway di Juni 1942. Dalam kondisi tersebut, pemerintahan militer Jepang memutuskan untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya yang dimiliki Indonesia, termasuk manusia sebagai alat perang. Oleh karena itu, Jepang mulai memobilisasi rakyat Indonesia sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, Jepang juga mendorong meningkat partisipasi politik yang melibatkan kelompok nasionalis dalam Dewan Pertimbangan Pusat atau Chosangi-in. Setelah dibentuk, Chosangi-in lalu bersidang, pertama kali tanggal 16-20 Oktober 1943. Dalam sidang ini menghasilkan keputusan yang terkait dengan Romusa. Pada akhirnya, sidang tanggal 20 Oktober 1943, pihak militer Jepang kemudian mengarahkan Chosangi-in untuk mengesahkan beberapa keputusan, yang salah satunya adalah keputusan untuk menggerakkan tenaga kerja demi keperluan masyarakat dan perang Asia Timur Raya. Dengan demikian muncullah babak baru pengorganisasian tenaga kerja rakyat melalui Romusa, yang saat itu dipropagandakan sebagai prajurit kerja. Untuk mengorganisasi Romusa, dikerahkanlah perangkat daerah mulai dari tingkat Su atau Kresidenan, Ken Kabupaten, Gun Kawedan, Son Kecamatan, dan Ku Desa. Hal itu dilakukan untuk memobilisasi massa secara massal, sukarela, dan cepat, agar banyak orang yang tertarik menjadi Romusa. Pemerintah militer Jepang lalu memberikan janji kesejahteraan berupa sandang, papan, dan pangan yang layak. Bahkan, Jepang juga mengumumkan kalau setiap pekerja Romusa akan mendapatkan gaji berupa uang dan beras yang gaji tersebut disesuaikan dengan lama masa kerja Romusa. Semakin lama bekerja, maka akan semakin besar uang dan beras yang didapatkan. Dengan adanya iming-iming ini, kira-kira berapa banyak ya Romusa yang berhasil direkrut? Romusa merupakan tenaga kerja paksa dengan jenjang usia antara 16-40 tahun. Romusa tidak mengenal gender, baik perempuan dan laki-laki diperbolehkan menjadi Romusa. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja. Akan tetapi dalam prosesnya, pengerahan tenaga kerja yang bersifat sukarela oleh Jepang diubah menjadi sebuah keseharusan dan paksaan. Terkait dengan jumlah Romusa yang ada di Indonesia, seorang sejarawan Jepang yang bernama Aiko Kurosawa mengatakan kalau jumlah Romusa yang dimobilisasi oleh pemerintah militer Jepang mencapai 4 juta jiwa. Tetapi menurut Yamamoto, kepala militer Jepang di Pulau Jawa menyampaikan kalau jumlah Romusa hanya sekitar 140.000 sampai 160.000. Kesimpang siuran jumlah Romusa dikarenakan sulitnya menemukan dokumen tentang pengerahan tenaga kerja selama masa pendudukan Jepang. Kenapa ya dokumen Romusa sulit ditemukan? Bukankah harusnya ada badan arsip Jepang yang menyimpannya? Dengan demikian, apakah ada kesengajaan menyembunyikan data Romusa? Kalau menurut kalian bagaimana guys? Terlepas dari kesimpang siuran jumlah Romusa, nyatanya Romusa memiliki pekerjaan yang cukup berat, seperti mengumpulkan bahan pangan dan tanaman obat-obatan, membuat jalan raya, membangun jembatan, membuat rel kereta api, membangun landasan pesawat terbang, hingga menggali gua. Dan aktivitas pertambangan. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa diperlakukan dengan tidak adil tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan juga istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Dengan demikian, kesehatan mereka menjadi tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka yang jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, sebagian pekerja Romusa ada yang berhasil kembali ke daerah asal, dan ada yang tetap tinggal di wilayah kerjanya. Tetapi kebanyakan dari pekerja Romusa meninggal di tempat mereka bertugas. Dengan demikian, sudah selayaknya jika para pekerja Romusa kita berikan gelar sebagai pahlawan pekerja.